Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu di kelas matematika peminatan. Kemarin kita sudah mempelajari tentang jumlah dan selisih dua sudut, di mana kita pelajari rumus cos, rumus sin, dan kita juga pelajari sedikit tentang rumus tan, di mana rumus tan alfa ditambah beta itu rumusnya tan alfa ditambah tan beta dibagi 1 dikurangi tan alfa dikali tan beta. Sedangkan untuk rumus tan alfa dikurangi beta itu rumusnya itu adalah tan alfa dikurangi tan beta dibagi 1 ditambah tan alfa dikali tan beta. Jadi ingat, untuk pertambahan yang ini tambah, yang di pernya itu kebalikannya, jadi min. Kalau ini kurang plus. Oke, langsung ke contoh soal. Nah, kita disuruh menjabarkan bentuk tan X ditambah 45 derajat. Bagaimana caranya kita kerjakan? Nah, kita ketahui bahwa rumus tan alfa ditambah tan beta itu adalah tan alfa ditambah tan beta 1 dibagi 1 dikurangi tan alfa dikali tan beta. Nah, kita masukkan tan X tambah 45 derajat ini ke rumus ini, dimana X nya itu sebagai alfa dan 45 derajat itu sebagai beta. Nah, tan alfa berarti tan X ditambah tan betanya tan 45 derajat dibagi 1 dikurangi tan X dikali tan 45 derajat. Kita operasikan, didapat bahwa tan X ditambah 1. Satunya dari mana? Nilai dari tan 45 derajat itu adalah 1 dibagi 1 dikurangi tan X dikali 1. Hasilnya menjadi tan X ditambah 1 dibagi 1 dikurangi tan X. Oke, selanjutnya kita akan belajar bab baru, yaitu bab sudut rangkap. Kemarin kita sudah mempelajari tentang bab rumus cos, sin, dan tan alfa tambah beta atau alfa dikurangi beta. Nah, kita akan mempelajari tentang sudut rangkap 2. Nah, di dalam sudut rangkap itu ada sudut rangkap 2 dan sudut rangkap 3. Nah, yang pertama kita akan mempelajari sudut rangkap 2 terlebih dahulu ya. Nah, kita lihat seperti apa rumus sudut rangkap 2. Ada rumus sin 2 alfa. Nah, apa rumusnya? Kita lihat. Ternyata rumus sin 2 alfa itu bisa kita cari dengan rumus penjumlahan sin alfa tambah beta. Nah, kita misalkan untuk beta itu sama dengan alfa, maka diperoleh sin 2 alfa derajat itu sama aja dengan sin alfa tambah alfa ya. Kita masukkan dengan rumus sin alfa tambah beta, diperoleh seperti ini. Sin alfa dikali cos alfa ditambah cos alfa dikali sin alfa. Kita operasikan, didapatkan bahwa rumus dari sin 2 alfa itu adalah 2 dikali sin cos alfa dikali sin alfa. Selanjutnya adalah rumus cos 2 alfa. Rumus cos 2 alfa juga berarti kita cari dengan rumus penjumlahan cos alfa tambah beta. Masih ingat rumus penjumlahan cos alfa tambah beta? Cos alfa tambah beta itu adalah cos alfa dikali cos beta dikurangi sin alfa dikali sin beta. Nah, kita misalkan untuk beta itu sama dengan alfa ya. Kita peroleh bahwa cos 2 alfa derajat itu sama aja dengan cos alfa tambah alfa. Ya, kita masukin ke rumus yang kita pelajari waktu kemarin. Masih ingat? Berarti cos alfa dikali cos alfa dikurangi sin alfa dikali sin alfa. Jadi alfanya itu ini, betanya itu ini. Kita operasikan jadi seperti ini. Cos alfa dikali cos alfa, kita dapat cos kuadrat alfa dikurangi sin alfa dikali sin alfa, kita dapat sin kuadrat alfa. Nah, oke, selanjutnya rumus sudut rangkap 2 itu rumus cos 2 alfa. Kalian masih ingat dengan rumus identitas cos kuadrat alfa
ditambah sin kuadrat alfa itu sama dengan 1. Nah, tadi kita dapat bahwa cos 2 alfa itu sama dengan cos kuadrat alfa dikurangi sin kuadrat alfa. Nah, cos kuadrat alfa sama sin kuadrat alfa kita misalkan dengan ini. Misalkan ini persamaan 1 ya. Nah, kita substitusikan nilai cos kuadrat alfa itu sama dengan 1 min sin kuadrat alfa. Dari sini ya, cos kuadrat alfanya itu sama dengan 1 min sin kuadrat alfanya kita pindah ruaskan. Diperoleh rumus apa ya? Kita substitusikan. Ternyata diperoleh cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa kita ganti 1 dikurangi sin kuadrat alfa dikurangi sin kuadrat alfa. Diperoleh rumus 1 dikurangi 2 sin kuadrat alfa. Ini kita namakan dengan persamaan 2. Nah, itu yang cos kuadrat alfa. Gimana dengan memsubstitusikan sin kuadrat alfa sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat alfa? Diperoleh, kita substitusikan rumus ini ke dalam rumus yang tadi kita peroleh. Cos kuadrat alfa masih tetap dikurangi sin kuadrat alfa, ini kita ganti dengan ini 1 dikurangi cos kuadrat alfa. Ternyata diperoleh, kita operasikan 2 cos kuadrat alfa dikurangi 1, kita namakan persamaan 3. Selanjutnya kita masuk ke rumus tan 2 alfa. Nah, kita menggunakan rumus tan alfa tambah beta penjumlahan. Nah, kita misalkan betanya itu sama dengan alfa, maka akan diperoleh tan alfa ditambah beta itu tan alfa tambah alfa. Karena kita misalkan beta itu sama dengan alfa, jadi tan alfa tambah alfa. Kita peroleh, masih ingat rumus tan alfa tambah alfa? Berarti tan alfa ditambah tan alfa dibagi 1 dikurangi, karena ini tambah berarti yang di bawahnya itu kebalikannya, tan alfa dikali tan alfa. Kita operasikan, didapat 2 tan alfa dibagi 1 dikurangi tan kuadrat alfa. Jadi kita peroleh rumus tan 2 alfa itu adalah sama dengan 2 tan alfa dibagi 1 dikurangi tan kuadrat alfa. Kita masuk ke contoh soal. Nah, jika sin alfa itu sama dengan 6 dibagi 10, untuk alfa di antara 0 sampai 90 derajat, berarti kalau 0 sampai 90 derajat itu di kuadran 1 ya. Berarti kalau di kuadran 1, hasil sin alfa atau cos alfa atau tan alfa itu bersifat positif. Ya, ingat. Hitunglah nilai sin 2 alfa, cos 2 alfa, dan tan 2 alfa. Oke, kita selesaikan. Nah, kita selesaikan dengan mencari dulu nilai cos alfa dan tan alfa. Bagaimana? Sin alfa itu kita dapat di sini 6/10, tapi cos alfanya kita belum ketahui. Nah, karena kalian ingat sin alfa itu sin depan dibagi miring ya. Jadi sin alfa kita berarti nilai 6 itu depan sudut alfa, berarti di sini 6. Depan dibagi miring, berarti nilai miringnya itu 10. Di depan sudut alfa itu 6 bagi 10. Jadi untuk mencari sudut samping ini kita cari dengan Pitagoras atau kita cari dengan identitas trigono. Itu gimana kalian enaknya. Nah, kita cari nilai cos alfa. Masih ingat? Ternyata cos alfa itu rumusnya itu cos samping miring. Cos sama dengan samping dibagi miring. Sampingnya kita ketahui 8, dibagi miringnya kita ketahui 10. Dan tan alfanya itu, tan desa atau tan alfa itu sama dengan depan dibagi miring. Depan dibagi samping. Tan desa. Jadi kita peroleh depannya itu 6, samping itu 8. Jadi kalau untuk mengingat mencari sin cos tan itu, sin itu sin demi atau depan miring, cos itu cos sami atau
samping, miring. Kalau tan itu tan desa berarti. Sin demi, kosami, tan desa. Kita lanjut. Ada sin 2 alfa. Kita peroleh tadi bahwa rumus sin 2 alfa itu adalah 2 sin alfa cos alfa. Kita masukkan 2 dikali sin alfanya kita ketahui 6/10 dikali cos alfanya 8/10. Kita kali-kalikan ternyata 96/100 sama dengan 0,96. Didapat bahwa nilai sin 2 alfa itu 0,96. Selanjutnya cos 2 alfa. Cos 2 alfa kita peroleh rumusnya cos kuadrat alfa dikurangi sin kuadrat alfa. Jadi kita masukkan nilai cos alfa itu 8/10 dikuadratkan. Dikurangi sin alfa nilainya 6/10 dikuadratkan. Karena ini sin kuadrat alfa ya. Kita operasikan. 8/10 itu 64/100. Dikuadratkan itu dikurangi 36/100. Kita operasikan dapat 28/100 atau 0,28. Selanjutnya, yang terakhir ada tan 2 alfa. Kita ketahui bahwa tan 2 alfa itu rumusnya 2 tan alfa dikurangi 1 dikurangi tan kuadrat alfa. Maaf, 2 tan alfa dibagi 1 dikurangi tan 2 alfa. Oke, kita masukkan sama dengan tan alfanya kita ketahui 6/8. Berarti 2 dikali 6/8 dibagi 1 dikurangi 6/8 di pangkat 2. Kita operasikan didapat 6/4 dibagi 64 dikurangi 36/64. Sama dengan kita operasikan lagi didapat 24/7 atau 31/7. Oke, selanjutnya setelah sudut rangkap 2 tadi, kita mempelajari tentang sudut rangkap 3. Apa aja rumusnya? Seperti sama aja tentang sudut rangkap 2. Yang ngebedain tadi rumus sin 2 alfa, sekarang rumus sin 3 alfa. Nah, untuk mencari rumus ini itu sama aja kita dengan rumus penjumlahan. Nah, rumusnya itu seperti ini ya. Rumus sin 3 alfa itu, sin 3 alfa sama dengan 3 sin alfa dikurangi 4 sin pangkat 3 alfa. Rumus cos 3 alfa, rumusnya itu 4 cos pangkat 3 alfa dikurangi 3 cos alfa. Yang terakhir, rumus tan 3 alfa itu adalah tan 3 alfa sama dengan 3 tan alfa dikurangi tan pangkat 3 alfa dibagi 1 dikurangi tan kuadrat alfa. Nah, untuk mencari bagaimana rumus ini ada di buku LKS. Kalian pelajari ya, baca LKS-nya. Kita masuk ke contoh soal. Nah, ada cos alfa itu sama dengan 4/5 untuk alfa di antara 0 sampai 90 derajat. Berarti ini itu ada di kuadran 1 ya. Nah, kalau di kuadran 1 nilainya itu ingat bahwa cos, tan, sinnya itu semuanya positif. Nah, hitunglah nilai sin 3 alfa, cos 3 alfa, dan tan 3 alfa. Kita selesaikan. Nah, diketahui di sini cos alfa itu sama dengan 4/5. Jadi, kosami atau samping per miring itu nilainya 4/5. Kita masuk cos alfa. Kita cari dengan rumus Pitagoras ya. Kalian bisa mencari dengan rumus Pitagoras ataupun rumus identitas trigonometri. Kalian lebih senangnya dengan seperti apa, tapi di sini kita cari dengan rumus Pitagoras. Nah, alfanya itu berarti di sini samping alfa itu di sini berarti 4. Miringnya itu 5. Ini miring. Berarti kita cari yang depannya. Dengan rumus Pitagoras didapat 3. Nah, kita tahu bahwa sin alfa itu sin demi, depan per miring. Depannya 3, miringnya 5.
berarti 3/5. Dan tan alfa itu tan desa atau depan per miring, depan per samping. Depannya 3, sampingnya 4, berarti tan alfa itu 3/4. Kita masuk ke rumus sin 3 alfa. Sin 3 alfa itu 3 sin alfa dikurangi 4 sin pangkat 3 alfa. Masukin 3 dikali sin alfa 3/5 dikurangi 4 dikali 3/5 di pangkat 3. Operasikan didapat hasilnya 117/125. Yang kedua adalah cos 3 alfa. Cos 3 alfa kita tahu rumusnya 4 cos 3 alfa dikurangi 3 cos alfa. Sama dengan kita masukkan 4 dikali cos alfa itu 4/5, 4/5 karena pangkat 3 berarti di pangkat 3 dikurangi 3 cos alfa, 3 dikali 4/5. Kita operasikan didapat nilainya 44/125. Yang terakhir adalah tan 3 alfa. Nah, kita ketahui rumusnya itu adalah 3 dikali tan alfa dikurangi tan pangkat 3 alfa dibagi 1 dikurangi 2 tan kuadrat alfa. Kita masukkan, operasikan, nilai tannya itu 3/4, masukkan, didapat bahwa nilainya itu adalah negatif 117 dibagi 512. Oke, terakhir kita ada latihan seperti biasa. Kerjakan latihan ini. Nomor 1 diketahui tan alfanya itu sama dengan 1/3. Tentukan nilai dari sin 2 alfa, cos 2 alfa, tan 2 alfa, sin 3 alfa, cos 3 alfa, dan tan 3 alfa. Dan ini itu, maaf, nggak ketulis, ada di kuadran 1 ya, di antara 0 sampai 90 derajat. Jadi nilai tan alfanya itu, sin alfa, cos alfanya itu semuanya positif. Yang kedua, cari nilai dari tan 55 derajat jika tan 5 derajat itu sama dengan R. Nah, kerjakan ya, nanti dikirim di GCR, nanti Ibu post. Oke. Sekian pembelajaran untuk hari ini, semoga bermanfaat dan selalu jaga kesehatan dan semangat untuk belajar darinya ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.